Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel saya, Arkana Star Vision. Kali ini saya akan membahas tentang strategi penyusunan deskripsi diri Serdos atau sertifikasi dosen. Nah, mau tahu bagaimana cara menyusun deskripsi diri yang baik dan benar? Saya akan bahas tuntas di channel kali ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tanda lonceng ya. Nah, apa itu deskripsi diri? Deskripsi diri atau yang biasa disingkat DD, yaitu mendeskripsikan atau menceritakan dengan jelas apa saja yang Bapak Ibu telah lakukan dan yang dianggap sebagai kontribusi atau prestasi untuk pelaksanaan Tridharma. Jadi, semua aktivitas, kegiatan, sumbangsih Bapak Ibu yang telah dilakukan selama menjadi dosen, silahkan diceritakan di sini, terutama yang berkaitan erat dengan pelaksanaan Tridharma. Mulai dari pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kelembagaan, kemahasiswaan. Intinya nih Bapak Ibu, yaitu menceritakan kejadian atau aktivitas Anda selama menjadi dosen. Mudah kan? Insya Allah semudah curhat di media sosial Bapak Ibu. Hehehe. Mari kita lanjut. Sebelum menyusun DD atau deskripsi diri, ada 3 hal penting yang harus Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, berilah contoh nyata yang telah Bapak Ibu alami sebagai dosen pada setiap deskripsi diri yang Bapak Ibu ceritakan. Misalnya nih, menceritakan tentang usaha kreatif agar mahasiswa menjadi senang di kelas. Bapak Ibu bisa bercerita pada semester 2 yang lalu saya mengajak mahasiswa bernyanyi pada mata kuliah speaking sehingga mahasiswa berani tampil di depan kelas bla 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 dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa menyebutkan jumlah mahasiswanya, kapan jam pelaksanaan kuliahnya dan lain sebagainya. Terus yang kedua, ini juga penting Bapak Ibu, kerjakan sendiri. Jangan mencontoh dan memparafrase deskripsi orang lain. Kenapa? Jangan sampai Anda tidak lulus karena terdeteksi plagiat. Asesor akan mengecek similarity atau kemiripan DD Bapak Ibu terlebih dahulu sebelum dinilai. Jika ternyata kemiripannya tinggi, maka akan divonis K atau tidak dapat dinilai. Artinya, DD yang Anda susun langsung divonis tidak lulus tanpa dibaca oleh asesor. Sekali lagi, kalau plagiatnya tinggi, DD yang Anda susun langsung divonis tidak lulus tanpa dibaca oleh asesor. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu melihat atau membaca deskripsi orang lain pun jangan Anda lakukan. Kenapa? Seperti pada poin kedua tadi, Anda akan terpengaruh dengan gaya penulisan orang lain. Lagi-lagi, jika hal tersebut Bapak Ibu lakukan, maka kemungkinan vonis K atau plagiatnya tinggi dan Anda tidak akan lulus tanpa dibaca oleh asesor sebelumnya. Sayang banget kan? Nah, ketiga kunci ini sangat penting Bapak Ibu. Silakan sebelum menyusun, buka pikiran Anda, yakin bahwa Anda mampu membuat dan menyusun sendiri. Insya Allah Bapak Ibu. Ada 5 unsur DD yang harus Bapak Ibu kerjakan. Yang pertama yaitu pengembangan kualitas pembelajaran. Hal ini terkait cara dan pengalaman Bapak Ibu dalam belajar pembelajaran, baik itu di kelas ataupun di luar kelas. Terus yang kedua yaitu tentang pengembangan keilmuan atau keahlian. Ini terkait dengan penelitian dan publikasi karya ilmiah Bapak Ibu sekalian. Unsur ini meminta Bapak Ibu menceritakan kegiatan penelitian, publikasi, hingga temuan-temuan serta inovasi Bapak Ibu sesuai dengan bidang keilmuan Bapak Ibu. Terus yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat, di mana Bapak Ibu diminta untuk menceritakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta kontribusinya kepada masyarakat itu sendiri. Terus yang keempat, manajemen atau pengelolaan institusi, yaitu
mendeskripsikan atau menceritakan peran Bapak Ibu terhadap lembaga atau kampus Bapak Ibu, baik sebagai pejabat, misalkan nih sebagai dekan, kaprodi, sekprodi, atau bahkan sebagai dosen biasa sekalipun. Terus bagaimana bagi Anda yang tidak menjabat? Ada strateginya Bapak Ibu untuk menyusun bagian ini. Nanti akan saya kupas di bagian sesi keempat. Nah, yang kelima, peningkatan kualitas kemahasiswaan. Bagaimana peran Bapak Ibu terhadap kegiatan kemahasiswaan seperti pembimbingan PKM, pendampingan lomba-lomba kemahasiswaan, kegiatan UKM, BEM, Himprodi, dan lain-lainnya, Bapak Ibu bisa menceritakan semuanya di bagian yang kelima ini. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai dari unsur A. Anda bisa melihat tampilan di akun Sister di menu layan Sherdos, nanti akan muncul seperti gambar tersebut Bapak Ibu. Di situ ada unsur A, tentang pengembangan kualitas pembelajaran, di mana unsur A ini dibagi menjadi dua yaitu A1, berikan contoh nyata semua usaha kreatif yang telah atau sedang saudara lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan jelaskan dampaknya. A1 itu dibagi menjadi dua, yaitu tentang usaha kreatif dan dampaknya. Sedangkan A2 berbunyi berikan contoh nyata kedisiplinan, keteladanan, dan keterbukaan terhadap kritik yang saudara tunjukkan dalam pelaksanaan pembelajaran. A2 dibagi menjadi tiga. Bapak Ibu bisa lihat di A2 poin 3 itu ada kedisiplinan, 4 keteladanan, 5 keterbukaan terhadap kritik. Nah Bapak Ibu mari kita bahas satu persatu. Bapak Ibu, A1 kita bahas dari A1, berikan contoh nyata semua usaha kreatif yang telah atau sedang saudara lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan jelaskan dampaknya. Nah, bisa dilihat yang pertama yaitu usaha kreatif. Bapak Ibu harus menuliskan sebanyak minimal 150 kata. Ingat, minimal 150 kata. Jika kurang, nanti akan mirah Bapak Ibu dan nilainya tidak akan dapat nilai yang baik. Artinya nilainya akan di bawah 3 Bapak Ibu. Begitu pula yang kedua, dampak perubahan. Tuliskan dampaknya minimal dalam 150 kata. Sekarang buka notepad Anda Bapak Ibu. Kenapa menggunakan notepad? Hal ini untuk mencegah similarity atau kemiripan jika menggunakan Microsoft Word. Meskipun hal tersebut belum terbukti secara ilmiah, namun kita lakukan hanya untuk berjaga-jaga saja. Selain itu, kenapa juga tidak langsung di aplikasi Sister? Langkah ini sangat berisiko Bapak Ibu. Jika Anda mengetik langsung di aplikasi Sister, terus belum Anda simpan, dan tiba-tiba aplikasi Sister error atau ada masalah, maka pekerjaan Bapak Ibu akan menjadi sia-sia. Selain itu, kerjakanlah mulai sekarang untuk mencicil, nanti pada saat sesi deskripsi diri dimulai, Bapak Ibu tinggal mengoreksi dan copy paste ke akun Sister Bapak Ibu. Silakan tuliskan seperti format yang saya tampilkan. Tulis yang nomor 1, usaha kreatif. Yang nomor 2, dampak perubahan. Jika sudah, saya lanjutkan bagaimana dan apa isi dari kedua nomor tersebut. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu usaha kreatif. Tuliskan contoh nyata aspek kreatif pembelajaran yang telah atau pernah Bapak Ibu lakukan dalam mengajar mahasiswa. Misalnya nih, mahasiswa dengan metode tertentu nilainya jelek atau susah menangkap. Kemudian metodenya Anda rubah sedemikian rupa sehingga mahasiswa dapat lebih cepat menangkap pelajaran. Atau Anda juga ini misalnya pelajaran pada jam tertentu, mahasiswa lesu. Kemudian cara mengajarnya Anda rubah sehingga mahasiswa menjadi gembira dan tidak lesu ataupun mengantuk dan menjadi lebih mudah mengingat pelajaran dan mencernanya. Atau Anda juga bisa menuliskan seperti ini. Selama ini pembelajaran satu arah saja dari dosen ke mahasiswa. Kemudian Anda rubah
mahasiswa diberi tugas secara acak mengerjakan mata kuliah dalam supervise Anda, Bapak Ibu, sehingga sebelum masuk kelas, mahasiswa menjadi lebih siap. Silakan dikembangkan, ingat, tuliskan seperti Anda membuat cerita, dan berikan contohnya juga menggunakan bahasa Anda sendiri, Bapak Ibu. Silakan ceritakan usaha kreatif Anda minimal 150 kata. Terus maksimalnya berapa? Terserah Anda. Yang ideal yaitu antara 200 sampai 350 kata. Kalau lebih ya boleh-boleh saja Bapak Ibu, asalkan tidak mengulang-ulang yang sudah Anda tulis sebelumnya. Nah, agar lebih mudah caranya gimana? Begini Bapak Ibu, jika Anda semisal nih akan menceritakan 3 hal usaha kreatif, maka buatlah 3 paragraf, di mana setiap paragraf menceritakan satu usaha kreatif, sehingga akan terstruktur Bapak Ibu dan mengurangi pengulangan-pengulangan kalimat ataupun kata-kata yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Ingat, minimal 150 kata dan hindari kata kita Bapak Ibu. Hindari kata kita. Bapak Ibu cukup gunakan kata saya atau kami. Kenapa? Karena ini adalah pekerjaan Bapak Ibu, bukan pekerjaan asesor. Ketika Bapak Ibu menggunakan kata kita, artinya Bapak Ibu mengajak asesor juga terlibat dalam penyusunan deskripsi Bapak Ibu. Ingat, gunakan kata saya atau kami dan minimal 150 kata. Jika sudah menuliskan usaha kreatif Bapak Ibu, lanjutkan ke dampak perubahan. Nah, dampak perubahan ini yaitu lanjutan dari usaha kreatif. Seumpama Bapak Ibu tadi sudah menyebutkan di usaha kreatif tentang perubahan metode yang Bapak Ibu lakukan di pembelajaran. Di dampak perubahannya, Bapak Ibu bisa menuliskan dampaknya yaitu mahasiswa dapat lebih cepat menangkap pembelajaran. Atau mahasiswa menjadi lebih gembira dan tidak lesu serta tidak mengantuk dan menjadi lebih mudah mengingat pelajaran untuk mencernanya. Atau juga Bapak Ibu bisa menuliskan dampaknya dari pembelajaran satu arah menjadi multi arah sehingga sebelum masuk kelas mahasiswa menjadi lebih siap. Silakan menggunakan kalimat dan kata-kata Bapak Ibu sendiri. Silakan ceritakan dampak perubahan dari usaha kreatif yang telah Anda ceritakan sebelumnya, minimal 150 kata. Nah, maksimalnya sama dengan tadi Bapak Ibu, terserah Anda. Yang ideal yaitu antara 200 sampai 350 kata. Lebih boleh Bapak Ibu, sampai 500 pun juga enggak apa-apa, asalkan tidak mengulang-ulang kalimat ataupun kata-kata yang sudah ditulis sebelumnya. Nah, agar lebih mudah, caranya sama dengan tadi. Jika Anda semisal nih menceritakan 3 hal usaha kreatif, maka buatlah 3 hal dampaknya ke dalam 3 paragraf. Jadi, dari 3 usaha kreatif tadi, sebutkan 3 dampaknya Bapak Ibu dituliskan di dampak perubahan. Dibuatkan dalam setiap paragraf, di mana setiap paragrafnya menceritakan satu dampak perubahan dari setiap usaha kreatif yang telah Anda kerjakan sebelumnya. Ingat, minimal 150 kata dan hindari kata kita, maka gunakanlah kata saya atau kami Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, usaha kreatif dan dampak perubahannya saya buatkan gambar seperti ini agar lebih mudah menyusun. Contohnya di usaha kreatif, saya menggunakan metode mengajar tertentu saat kuliah siang hari bla 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 bla. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan pada mata kuliah A semester sekian, jam sekian. Monggo. Nah, apa dampak perubahannya? Di dampak perubahan, maka Bapak Ibu menuliskan mahasiswa menjadi antusias dan tidak mengantuk saat mata kuliah A di jam sekian semester sekian. Atau juga misalkan begini, Bapak Ibu menuliskan, saya membuat kelompok dengan metode tertentu saat diskusi kelompok pada mata kuliah A di semester A di jam sekian, bla bla bla. Maka
Di dampak perubahan, Bapak Ibu akan menuliskan dengan ini, kelompok belajar menjadi hidup dan mahasiswa menjadi aktif berdiskusi bla 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 bla. Nah, begitu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menuliskan usaha kreatif, maka dampak perubahannya itu mengacu pada usaha kreatif yang telah Bapak Ibu tuliskan. Ingat, sebutkan contoh pada mata kuliah apa, kapan, dan semester berapa usaha tersebut dilakukan. Begitu pula, sebutkan contoh pada mata kuliah apa, kapan, dan semester berapa dampak tersebut terjadi. Di deskripsi diri ini Bapak Ibu dituntut untuk memberikan contoh nyata yang sudah Bapak Ibu lakukan. Dan ingat lagi, yaitu minimal 150 kata. Saya sangat mensarankan untuk Bapak Ibu, jangan lanjut ke nomor 3 jika poin usaha kreatif dan dampak perubahan ini belum selesai. Kenapa? Satu dengan yang lainnya selalu berhubungan dan berkaitan erat. Jadi, bagi yang belum, silakan kerjakan terlebih dahulu. Bagi yang sudah, mari kita lanjut ke poin selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke unsur A.2, masih di pengembangan kualitas pembelajaran. A.2 yaitu tentang contoh nyata kedisiplinan, keteladanan, dan keterbukaan terhadap kritik yang saudara tunjukkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu di notepad-nya yang sudah selesai tadi, poin 1 ke usaha kreatif dan dampaknya. Sekarang tulis yang nomor 3, kedisiplinan, nomor 4, keteladanan, nomor 5, keterbukaan dalam kritik. Selanjutnya akan saya bahas satu persatu mulai dari kedisiplinan, apa itu keteladanan, dan apa itu keterbukaan dalam kritik. Kita sekarang memasuki poin yang ketiga, yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan di sini yaitu kedisiplinan Bapak Ibu sebagai dosen dalam mengajar. Dan perlu digarisbawahi bahwa kedisiplinan ini bukan bagaimana Bapak Ibu mendisiplinkan mahasiswa. Ingat, bukan bagaimana Bapak Ibu mendisiplinkan mahasiswa, akan tetapi kedisiplinan Bapak Ibu sebagai dosen dalam mengajar. Contohnya ini begini Bapak Ibu. Ceritakan bagaimana kedisiplinan Anda dalam mengikuti aturan dalam mengajar, seperti membuat perangkat pembelajaran, RPP, RPS, kontrak kuliah secara tepat waktu. Atau juga Bapak Ibu bisa menceritakan bahwa tetap menyiapkan materi sebelum mengajar pada setiap mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Atau Bapak Ibu bisa menceritakan tetap datang dan berkoordinasi dengan mahasiswa walaupun terlambat karena jalanan macet atau ada apa di jalan atau kendaraannya lagi mogok. Nah, ingat Bapak Ibu sekali lagi minimal 150 kata dan hindari kata kita, gunakan kata saya atau kami. Sedangkan poin yang keempat yaitu tentang keteladanan. Bapak Ibu, silakan ceritakan bagaimana disiplin atau kedisiplinan Bapak Ibu dalam mengajar telah menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk disiplin dalam belajar. Misalnya nih, Anda masuk tepat waktu dan hal tersebut membuat mahasiswa tidak pernah datang terlambat di setiap mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Atau begini Bapak Ibu ceritakan bagaimana Anda mampu menjadi contoh yang baik dalam bersikap dan berperilaku bagi orang-orang di sekitarnya serta menjadi sumber inspirasi. Misalnya, Anda selalu mengumpulkan perangkat pembelajaran tepat waktu sehingga dosen-dosen yang lain mengikuti langkah Anda. Ingat, minimal 150 kata dan hindari kata kita, gunakan kata saya atau kami Bapak Ibu. Sedangkan yang poin kelima yaitu keterbukaan dalam kritik. Ini adalah keterbukaan kritik kepada Anda dalam kaitannya pembelajaran. Ingat sekali lagi, ini adalah keterbukaan kritik kepada Anda dalam kaitan pembelajaran. Contohnya Bapak Ibu, ceritakan bagaimana sikap Anda dalam menghadapi masukan seperti hasil survei pembelajaran oleh mahasiswa atau dari ketua program studi atau dari BAK atau dari dekan. Misalnya nih, berdasarkan survei, cara mengajar
Anda dinilai kurang baik oleh mahasiswa, maka Anda bersikap menerima dan memperbaiki cara mengajar Anda. Atau ceritakan bagaimana Anda menanggapi kritik mahasiswa dalam mengajar dan rekap dosen sebagai masukan berharga, ya, sebagai masukan berharga dan memberi umpan balik dengan sopan dan baik. Misalnya, Anda meminta masukan kepada rekan dosen terhadap kritikannya dengan bahasa yang baik, Bapak Ibu. Ingat sekali lagi, ini tentang keterbukaan dalam kritik dalam kaitan pembelajaran. Gunakan 150 kata dan hindari kata kita. Gunakan kata saya atau kami, Bapak Ibu. Seperti pada poin usaha kreatif dan dampaknya, saya membuat bagan atau gambar untuk memudahkan Bapak Ibu untuk menyusun deskripsi diri di poin kedisiplinan, keteladanan, dan keterbukaan terhadap kritik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar kedisiplinan. Saya membuat perangkat pembelajaran tepat waktu bla 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 bla. Nah, dari kedisiplinan tersebut muncullah keteladanan. Di keteladanan, Bapak Ibu bisa menuliskan seperti contoh ini. Teman-teman dosen sering berdiskusi dalam penyusunan perangkat pembelajaran dengan saya dan bla 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 bla. Terus keterbukaan terhadap kritik, seumpamanya ini. Atasan mengkritik alur pembelajaran atau materi di RPP tidak sesuai dengan jurnal mengajar. Saya jelaskan dengan bahasa yang baik dan meminta masukannya. Atau juga ini Bapak Ibu di kedisiplinan, Bapak Ibu seumpama memunculkan saya datang 10 menit sebelum kelas dimulai bla 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 di setiap mata kuliah yang saya ampu dan seterusnya. Terus di keteladanan, Bapak Ibu akan memunculkan juga dari kedisiplinan tersebut, yaitu mahasiswa tidak ada yang terlambat di kelas saya karena kedisiplinan yang saya terapkan. Sehingga mahasiswa mencontoh apa yang saya lakukan dan bla 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 bla. Terus keterbukaan terhadap kritik, Bapak Ibu bisa menuliskan, mahasiswa mengkritik agar kelas jangan dimulai dengan tagihan tugas. Maka saya membuka kelas dengan hiburan atau semacam game dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, itu hanya contoh. Silakan buat dengan bahasa Anda sendiri. Gunakan contoh nyata, tulislah sesuai dengan apa yang pernah Anda alami. Sekali lagi, setiap orang pasti akan membuat deskripsi diri yang berbeda. Nah, jangan lupa sebutkan contoh pada mata kuliah apa, kapan, dan semester berapa untuk kedisiplinan tersebut terjadi, keteladanan tersebut terjadi, atau juga keterbukaan terhadap kritik itu terjadi. Silakan, selamat mencoba. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang sudah saya uraikan dari poin A tentang pembelajaran, usaha kreatif, dampaknya, kedisiplinan, keteladanan, hingga keterbukaan terhadap kritik. Silakan Bapak Ibu kerjakan dulu. Saya akhiri di sesi 1 ini khusus di unsur pembelajaran. Next, di part 2 unsur B, saya akan membahas lagi tentang bagaimana pengembangan keilmuan atau keahlian atau di bidang penelitian dan publikasi. Dan jangan lupa tombol subscribe, like, dan loncengnya Bapak Ibu. Sampai ketemu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.